Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran mikroprosesor dan mikrocontroller. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas yaitu adalah mikroprosesor Z80. Oke, yuk simak baik-baik video pembelajaran kali ini. Nah, kenapa kita membahas mikroprosesor Z80? Karena dalam arsitektur mikroprosesor memiliki banyak jenis mikroprosesornya. Jadi, saya sebagai pembuat video pembelajaran kali ini memilih mikroprosesor Z80 dikarenakan banyak digunakan pada zaman saat ini. Mikroprosesor Z80 atau disebut dengan Zilog Z80 dikembangkan oleh Zilog Inc. dan mulai dipasarkan pada tahun 1976. Z80 merupakan sebuah mikroprosesor satu chip dan dimaksudkan untuk menggantikan Intel 808 yang memerlukan dua chip tambahan, sebuah penghasil detak sistem dan sebuah pengontrol sistem untuk membentuk sebuah CPU yang fungsional. Saya akan menjelaskan blok diagram dari mikroprosesor Z80. Kita lihat di belakang. Berikut merupakan blok diagram dari mikroprosesor Z80. Nah, mikroprosesor Z80 memiliki sebuah CPU Z80 yang tersusun atas sebuah stack pointer, program counter, dua buah register index, sebuah register refresh atau counter, dan sebuah register interupsinya. Nah, CPU Z80 juga sangat mudah disertakan pada sistem karena hanya memerlukan sumber tegangan tunggal 5 volt. Ini ada di blok diagram itu ada sumber tegangannya itu seperti ini 5 volt saja. Nah, ada ground dan clock. Sinyal output sepenuhnya di decode dan di time untuk mengontrol sirkuit memorinya atau peripheral standar. CPU Z80 didukung oleh perluasan keluarga pengontrol periferalnya. Diagram blok internal memperlihatkan fungsi utama dari prosesor Z80. Bagian-bagian utama mikroprosesor Z80 adalah pertama itu ada ELU, Arithmetical Logic. Yang kedua itu adalah Logic Register atau array. Yang ketiga itu adalah register instruksi. Selanjutnya adalah decoder instruksi. Dan selanjutnya adalah kontrol pewaktu CPU dan antarmuka bus data. Ini bus data. Dan penyangga logika alamat, address, logit, and buffer. Juga ada bus data internal. Jadi dalam pertama itu ELU ini bagian ini merupakan pusat pengolahan data dari mikroprosesor Z80. Nah, di bagian ini dilakukan operasi-operasi logika seperti logika AND dan OR serta operasi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan. Kedua adalah register array. Nah, register ini merupakan kumpulan register-register yang terdiri dari register serbaguna dan register dengan fungsi khusus. Nah, selanjutnya akan ditransfer ke dalam sebuah register instruksinya. Register instruksi merupakan tempat untuk menyimpan sementara instruksi yang akan diterjemahkan oleh penerjemah atau decoder instruksinya. Nah, di decoder penerjemah ini atau instruksi decoder merupakan bagian yang berfungsi dalam menerjemahkan instruksi yang diambil dari memori setelah sebelumnya melewati register instruksinya. Selanjutnya adalah kontrol pewaktu CPU. Kontrol pewaktu CPU bagian ini berfungsi dalam mengendalikan kerja CPU secara keseluruhan dan juga pewaktuan bagi periferal atau memori yang memiliki hubungan dengan CPU-nya. Selanjutnya adalah antarmuka bus data. Nah, antarmuka bus data ini bagian ini merupakan pintu gerbang untuk keluar masuk data dari luar dan ke bagian CPU-nya. Selanjutnya ada penyangga dan logika alamat. Nah, penyangga logika alamat ini bagian ini berfungsi dalam menyediakan alamat memori atau alamat input dan output yang diakses oleh sebuah CPU-nya. Selanjutnya adalah bus data internal data bus. Bagian ini lalu lintas data dalam CPU berlangsung. Nah, ELU merupakan bagian yang berfungsi untuk memproses pengolahan instruksi yang berhubungan dengan proses aritmatika dan logikanya. Nah, ELU juga merupakan jantung dari sebuah CPU-nya, serta di dalamnya terdapat register A yang berfungsi sebagai akumulator untuk menyimpan hasil akhir dari proses-proses tersebut. Pada bagian ini terdiri dari register-register yang dapat digunakan secara umum atau general purpose register yang dapat diakses secara langsung dan register-register yang digunakan secara khusus, special purpose register. Pada mikroprosesor senjata mampu memiliki 22 buah register yang terdiri dari 3 grup. Nah,
Karena sudah kita bahas tentang apa yang ada terdapat di dalam sebuah blok diagram ini, selanjutnya kita akan membahas yaitu adalah fitur-fitur yang ada di dalam sebuah mikroprosesor Z80-nya ini. Nah, karena kita sudah selesai menjelaskan yang terdapat di dalam sebuah blok diagram mikroprosesor Z80, sekarang kita akan membahas fitur-fitur yang terdapat pada mikroprosesor Z80. Yang pertama, yaitu adalah perluasan set instruksi terdiri dari 158 instruksi, termasuk 78 instruksi 8080A sebagai subsetnya semuanya kompatibel. Instruksi baru termasuk operasi 4, 8 sampai 16 bit dengan metode pengalamatan lebih berguna seperti pengalamatan terindeks, bit, dan pengalamatan relatif. Yang kedua, chipnya tunggal dengan versi NEMOS untuk solusi harga rendah kinerja tinggi, sementara versi CMOS untuk rancangan kinerja tinggi dengan berdaya rendah. NEMOS yang dipakai untuk mikroprosesor Z80 adalah Z084004 dengan 4 MHz. Juga ada juga NEMOS Z084006 dengan 6,17 MHz dan juga NEMOS Z084008 8 MHz. Dan CMOS-nya itu adalah Z84C006 dan DC sampai dengan 6,17 MHz. Dan CMOS juga Z84C008 DC sampai 8 MHz. CMOS Z84C0010 DC sampai 10 MHz. CMOS Z84C0020 DC sampai 20 MHz. Versi 6 MHz bisa beroperasi pada clock 6,144 MHz. Yang ketiga itu adalah mikroprosesor Z80 dan keluarga peripherat Z80 bisa dihubungkan dengan sebuah sistem interupsi tervektor. Sistem ini bisa dihubungkan secara daisy chain yang mengizinkan implementasi skema interupsi terprioritas. Yang keempat adalah penggandaan kumpulan atau set register, serbaguna, dan flag. Yang kelima itu adalah 17 register internal termasuk 2 register indeks 16 bit, dan keenam itu adalah 3 mode intrusi maskable. Mode yang pertama itu atau mode 0 sama dengan 8080A. Mode 1 yaitu lingkungan non Z80 beralamat di 38H. Mode 2 yaitu peripheral keluarga Z80 interupsi tervektor. Yang ketujuh adalah pencacah reverse memori dinamis dalam chip. Yang 8 termuka langsung dengan memori dinamis atau statis kecepatan standar tanpa membutuhkan logika eksternal. Yang ke-9 itu kinerja jauh di atas mikroprosesor chip tunggal lain dalam aplikasi 4, 8, atau 16 bit. Ke-10 semua pin kompatibel dengan level tegangan TTL, transistor logic kompatibel. Sekian untuk video pembelajaran hari ini. Semoga siswa-siswi sekalian bisa pahami materi tentang arsitektur mikroprosesor Z80. Makasih yang sudah menonton. Salam sejahtera.